warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru dalam kegiatan kita kali ini. Kita kali ini akan mulai listen study dengan tahapan planning. Kita membuat rencana dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya berdoa mulai. Kegiatan kita hari ini listen study untuk mata bidang rumpun bahasa, ya. Kita akan mengadakan kegiatan plan. Jadi kita kesepakatan dulu untuk guru modelnya. Ini kira-kira untuk nanti apa ya? Budati. Oh, Budati. Oh iya, guru penggerak kita. Bisa ya, Bu ya? Saya sesuai dengan amanah teman-teman saja, insya Allah Pak. Kalau misalkan dipercaya, saya akan berusaha menjadi guru model. Ini kira-kira kelas mana yang akan kita gunakan sebagai kelas model nanti? Usulnya, kalau menurut saya itu yang kelas 11 IPS 1. Alasannya karena di kelas itu sangat heterogen, termasuk profil gaya belajar anak juga beda-beda. Jadi akan lebih bagus penerapan diferensiasinya. Begitu. Terima kasih. Saya mengusulkan untuk 11 IPA 1 dengan alasan bahwa di sana anak-anaknya sangat kreatif sehingga pengembangan proses pembelajarannya nanti bisa kita jadikan percontohan. Menanggapi dari dua usulan, kalau saya ya Pak, lesson study itu kan intinya adalah model pembinaan ya. Jadi malah yang dilihat itu bukan yang kelas kreatif Pak. Kalau menurut saya malah yang kayak bermasalah gitu ya. Jadi mungkin lebih condong kalau yang seperti diusulkan oleh Bu Marni. Tapi saya rasa kita mendapatkan kesepakatan guru modelnya Budati, kemudian kelasnya kelas 11 IPS 1, kemudian jamnya jam berapa Bu? kebetulan besok itu saya ngajar di 11 IPS 1 itu jam 7.08. Nah materinya itu kebetulan nanti materi baru, nanti mohon bantuan Pak Tri sama Pak Jodo ya, untuk merancang RPP kita sama-sama. Untuk selanjutnya mari kita membuat RPP bersama-sama untuk besok bisa diaplikasikan oleh Budati. Bapak Ibu, ini RPP-nya sudah kita buat berdasarkan kesepakatan kita sama-sama ya. Silakan Budati untuk menjabarkan. Ya, ini kebetulan materinya tadi saya sempat diskusi dengan Pak Tri sama Pak Dodo ya. Ini materi baru yaitu analytical exposition. Nah, kebetulan nanti saya pakai model pendekatannya itu pembelajaran berdiferensiasi dengan metode project based learning. Jadi nanti menghasilkan produk tapi dikerjakannya di rumah, yaitu produk mengarang gitu. Nah ini media yang saya pakai nanti video, nanti tergantung kayak apa saja langsung punya anak-anak. Ya besok itu kebetulan saya ada 2 jam Pak, jam 7.08. Jadi besok kita jamnya 2 kali 45 menit. Makanya tadi karena itu jam terakhir di bagian akhir yang mendesain perencanaan produk itu saya kasih nanti teknik stop, yaitu kurang lebih untuk merilekskan anak begitu Pak. Oke, baik, planning sudah selesai, kita segera melaksanakan. Semoga nanti pelaksanaannya berjalan lancar. Oke, untuk planning saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Hari ini kita akan mengadakan press conference
Untuk berikutnya saya langsung saja kepada Bu Dati untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan kemarin. Silahkan. Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah sampai pada tahap plan dan pada waktu plan kemarin disepakati kalau guru modelnya adalah saya dengan kelas 11 IPS 1. Dan RPP yang kita susun bersama-sama kemarin bersama rumpun tim bahasa, kebetulan materi yang akan diangkat adalah analytical exposition, dan model pendekatan yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi proses dan produk. Lalu metodenya adalah metode project based learning dan juga diskusi. Saya akan menggunakan media video, hanya menggunakan peralatan HP. Demikian dari saya, terima kasih. Demikian dari Bu Dati tentang penjelasan lesson study-nya. Selanjutnya kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat. Untuk termin pertama saya membuka dua pertanyaan, dua penanya. Saya persilahkan, silakan. Bu Ari. Sudah dijelaskan wisdom study-nya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses dan produk, dan pendekatan problem based learning. Yang saya tanyakan, dari pembelajaran yang akan dilakukan itu, jenis produk apa yang akan didapatkan dari anak sehingga pembelajaran itu bermakna dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Satu lagi dari saya, nama Pak Mujabar. Adakah hal-hal yang menjadi fokus dari lesson study ini? Mungkin menginginkan anak-anaknya nanti lebih aktif, atau tadi kan dijelaskan kelas ini bermasalah, banyak bermasalah. Maka masalah apa yang akan kita manipulasi pada kegiatan lesson study ini? Yang selanjutnya, adakah siswa-siswa yang ekstrim yang perlu kami amati lebih mendalam? Mohon nanti diberikan namanya, identitasnya, sehingga kami nanti bisa lebih fokus untuk mengamati. Terima kasih. Kita langsung saja kepada Bu Dati untuk pertanyaan dari Bu Arni, kemudian dari Pak Mujabar. Saya persilahkan. Ya, dari pertanyaannya Bu Arni tadi adalah produk yang dihasilkan itu. Jadi saya ralat tadi metodenya tadi bukan problem based learning tapi project based learning. Jadi nanti hasilnya itu berupa karangan, dan saya nanti mempersilahkan anak untuk menghasilkan karangan sesuai dengan minatnya mereka. Jadi boleh analytical exposition itu mereka mau bikin bentuk video ataupun dalam bentuk karangan, boleh karangan biasa menulis gitu, ataupun nanti mereka mau membuat potongan-potongan video terus dimasukkan dengan TikTok, itu nanti dipersilakan anak untuk sesuai dengan minat dan gaya mereka. Makanya ini nanti metodenya adalah project, begitu Ibu. Terus untuk dari Pak Mujabar, terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya tadi hal-hal apa yang dikhususkan pada pembelajaran kali ini, karena memang kelas 11 IPS 1 itu kompleks, dalam artian anak-anak itu banyak yang mungkin kalau belajar itu kurang fokus. Jadi anak-anak yang perlu diamati itu ada beberapa, ada yang nanti namanya ada yoga, terus ada Muhammad Habib, terus kalau yang perempuan itu ada yang agak toketif gitu ya, agak yang cerewet, itu ada namanya Balkis. Apa gitu Bapak? Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan press conference. Kita lanjut aja langsung pada Du. Mari. Masuk kelas. Ya. Siap.
Yeah, how are you doing today? Thank you, and you? Very well, thank you. Yeah, before we start the lesson, let's stand up together. We do stretching. Kamu berdiri dulu, stretching ya. Out of the table please, out of the table in line. Okay, 2, 3, go. Mulai dari head down ya. Yuk, 1, 2, 3, go. Head down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ya, yuk. Head up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now right to the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To the left. Okay. Anybody feel sad today? Ada hari ini yang merasa sedih karena tadi tidak dapat langsung sunatan. Okay. Yeah, hopefully you are happy to study. Okay, from the start I will take the roll first. So whenever I call your name, raise your hand, okay? Saya absen dulu kalau saya sebut nama, angkat tangannya. Maulana Bintang, Muhammad Habib, Sakit, Nadif. Okay, hopefully you keep your health. Ya, hari ini kan musimnya musim hujan ya. Jaga kesehatan ya anak-anak ya. Okay, yeah. Before we study for the new lesson today, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. But before that, I want to ask you, do you remember what we have studied last week? Minggu kemarin kita belajar apa ya? Yeah, how to reply invitation. Okay. When you reply invitation, ketika kamu menjawab undangan kemarin anak-anak, how do you say? Apa yang kamu katakan? Misalkan you decline the invitation. Ketika kamu menolak undangan, what do you say? Anybody? Ketika kamu menolak undangan dulu bilangnya apa? When you decline the invitation, ketika kamu menolak undangan, what do you say? Sorry ngomong. I can ya, pakainya the third singular person kan ya, orang ketiga kan ya. Jadi misalkan nih, Nek Agustin itu what do you say? Miss Agustin. Good. Anybody? Ada yang mau coba jawab? Misalkan saya, berarti apa? Miss Justin, dia cannot attend to your wedding. Ada apanya? Since, ya itu because, gitu kan. There is a reason, harus ada alasannya kan ya. Nah, today we will study something new. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Ada tag, namanya itu long functional tag. Namanya analytical exposition. Have you ever heard before? Ada yang pernah dengar? No? In Indonesia, dalam bahasa Indonesia? Not yet? Okay. Exposition. Nah, in analytical exposition, there is two things that is important. Ada dua hal yang penting. Ada yang satu namanya opinion, and then ada reason. What is opinion? Opinion. What is opinion? Opinion. What is opinion? Pendapat. Okay. Terus what is reason? Alasan. Ya. Ini ya, the one to differ between educated person and the other one which is not educated one is giving the reason if they have opinion. Apa yang saya omongkan, tahu nggak? Jadi bedanya orang yang berpendidikan dengan tidak itu kalau ditanya punya pendapat harus ada alasannya. Misalkan saya tanya Iza. Jadi if you have opinion there is apa? Reason, harus ada alasannya. Okay, I will send you a video. Saya akan memberikan video ke kamu. This is kind of the phenomenon. Apa itu fenomena? Fenomena. Nah, ya. Apa itu fenomena? Fenomena. Fenomena is
Ya, kejadian yang apa? Ordinary atau extraordinary? Ya, extraordinary. Apa extraordinary itu? Luar biasa. Ya, biasa di luar. Let's see. Nah, ini ada kind of opinion, phenomenon. Malah saya share ke grup ya. Coba itu try to listen up, kamu dengerin terus try to find out what is the opinion and what is the reason or argument. Please do. Silakan ya. Bisa? Oke. There is also tag there, sudah ada tagnya juga. Have you finished? Okay, what is it about? What is the video about? Yeah. Do you hear or do you see? Is there any opinion in the video? Ada nggak opini yang ada di video itu? What is the opinion that you get? Itu ada COVID kan ya, tentang COVID ya? Tentang apa itu? Nah, ada yang punya opini bisa menyebar di orang yang terkontak orang? Itu ada something, ada orang kafir gitu, kan? Jadi spreadingnya dari apa itu? Ya, from the apa? Contact with infected Oke, person. good. Ada apa? Ada there is a person. Good. There is a person yang terinfeksi gitu ya. Who is infected. Oke. Ada orang yang terinfeksi. Apalagi? I want you to make a group of 4 only by the closeness. Jadi yang sini membalik ke belakang kelihatan up. And then you may take a look at your book page 46. Nah, there is a phenomenon entitled global warming. Itu ada fenomena alam yang namanya apa? Nama global warming. Apa itu global warming? Pemanasan global. Ya, you may turn around and then discuss in a group. Kamu bisa diskusi dalam grup. Try to find out what is the opinion of the writer. Kamu lihat opininya si penulis itu apa tentang global warming, and then the argument to support. Kamu lihat argumen-argumen untuk mendukung opininya dia. Nanti, nah, you may find the aids. Boleh mencari bantuan to anything that you want. You may take a look from your cell phone. You may take a look from other book. Please do. Silakan. Cari dari buku boleh, cari dari video boleh, silakan. Cari aja. Warming, basic phenomenon, describe residual issues in the temperature, Earth's atmosphere. Okay, in a time countdown, lay your pen down. Hitungan ke 10. Selesai ya. Yo, 10, 9. Kan 10 countdown. Countdown itu apa? 8, 3, 2, 1, stop. Okay, lay your pen down. Semua bolpen diletakkan. Lay your pen down. Thank you. Ya, anybody wants to list here? Ada yang pengen membuat list di sini? The opinion and the argument. Yuk, list you. Siapa yang mau menuliskan ke depan? Sini ya. No. Yuk, baca. Yaudah. Yaudah. Grup yang lain mau menuliskan? Bisa? Di grup? Komplit kan?
Over there, you're over there. Global warming is not a new problem. Oke, reasonnya apa? Global warming itu is not a new problem. Alasannya karena climate change is apparently everywhere, gitu ya. Oke. What is the global warming is not a new problem, but lately people are acknowledging that we are facing a serious problem. What do you think? Ini masuk opinion apa enggak? Opinion ya. Menurut author, menurut si penulis, sekarang pemanasan global itu masalah yang serius, gitu kan? Masalahnya serius. Terus dia pakai reasonnya kayak gini. Climate change, perubahan iklim is apparent everywhere. Perubahan iklim itu ada di mana-mana, ada failed crops, gagal panen, perlambatan ekonomi, apa ini deforestation, hutan, ya adalah beberapa akibat dari perubahan iklim. Tapi ini climate change, perubahan iklim itu, kenapa ada perubahan iklim? Karena ada kenapa ada global warming? Kenapa global warming adalah sekarang serius problem? Karena ada perubahan iklim gitu ya. Ya bisa. Any others opinion? Ada opini yang lain? No? Okay, so frankly, when we discuss about analytical exposition, actually we persuade others about the issue that we going to raise. Jadi aslinya anak-anak ketika kita ngomongkan tentang analytical exposition itu, we persuade itu apa? Membujuk orang lain tentang isu yang kita angkat. Kalau isu itu memang benar apa adanya. Misalkan I will say like this one. Misalkan authornya bilang kayak gini ya, global warming itu is a serious problem. Okay. Yeah, let me give you a little bit note. Okay, you may back to your position. Silakan kembali ke posisi semula anak-anak. Saya kasih little bit note ya. About isu itu apa berarti? Isu dan masalah. Kind of issue. Usually it is kind of phenomena which is happened recently. Biasanya ini adalah apa? Fenomena which is happened recently apa? Fenomena yang terjadi sekarang. Ya, Ferdi Sambo itu masuk. Apa lagi? Oh ya, Leslar ya. Lesti social function. Ya. Kalau di sini apa ya? What is the phenomenon which is happening in Majolaban? In our school. What is the phenomenon happening? Meja. Oh iya. The dirty table. Who is the actor? Yeah. Now, when we discuss the long functional text to recognize the characteristic, untuk mengenali ciri khususnya, biasanya ada apa namanya? When we have narrative itu ada namanya orientation, and then jenis apa? Structure. Iya, generic structure. Ya. Generic structures. Okay, there are in analytical exposition there are three. The first one called ini namanya thesis. Okay, any question before we go on? Ada pertanyaan anak-anak? No? No, there is no question because you don't understand or because you understand already? Oh, because I understand and I told you. Ya, if there is no question, kalau tidak ada pertanyaan, I'll give you assignment first. Saya kasih PR-nya. Nah, PR-nya gini. This is a project. Ini project ya anak-anak. Jadi, I give you the duration for about 2 weeks. Berapa? 2 minggu. Berarti kan udah siap. 2 weeks from now on, ya, 2 minggu dari sekarang, please make a product about analytical exposition. Kamu bikin produk tentang analytical exposition. It can be anything. Boleh apa aja ya anak-anak. You want to make it into a video,
saya mau bikin video, misalkan saya mau bikin video tentang the different why youngster love K-pop, misalkan itu ya. Kenapa anak muda suka K-pop? Maka bikin TikTok misalkan, ting ada gambar apa, dangdutan apa gitu, dengan gambar K-pop apa, itu terserah. Pokoknya bentuknya terserah kamu. Kamu mau bikin aku saya, I want to make it conventional. I want to write it. Saya pengen nulis bu, boleh silakan. Write the analytical exposition thing. Bu, saya mau ini bu, saya mau bikin video and then I upload ke YouTube, boleh. Ya, okay guys, if there is no question, ada pertanyaan nggak? No, if there is no question, coba what we can conclude today? Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? We study about Ya, bisa baru ya, intinya kita belajar tentang apa? analytical Exposition. Terakhir ada ya, relation. Apa itu? Statement to strengthen the opinion, untuk memperkuat opini. Oke, ya, I think it's all for today. Cukup untuk hari ini ya. Be good, keep your healthiness, ya, jaga kesehatan. Before we go home, pray together sebelum kita pulang. Doa dulu ya. Ya, see you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi ke forum ini kembali ya. Setelah tahapan plan, kemudian do, dan saat ini kita akan masuk tahapan C, yaitu merefleksi kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Pertama, saya serahkan dulu kepada Bu Dati untuk menyampaikan yang pertama NPP yang sudah tadi diterapkan. Terima kasih moderator. Ya, yang saya hadapi tadi di luar rencana nih. Tadi maksudnya ketika di rencana, di plan tadi kita memilih kelas itu karena banyaknya siswa yang terlalu bermasalah, dalam tanda kutip bermasalah begitu. Tapi tadi selama pembelajaran saya merasa anak-anak itu bisa mengikuti apa yang ada di RPP saya, dan menurut saya RPP ini bisa diterapkan di kelas manapun, entah itu anak yang agak luar biasa maupun anak yang biasa. Oke, demikian paparan tentang yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya silakan Bapak Ibu guru, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bu Dati yang telah menjadi guru model yang keren bagi saya juga Ibu. Tadi ada beberapa hal yang bagi saya juga menginspirasi begitu. Jadi kalau di sela-sela beliau memberikan materi, menjelaskan begitu, di situ ada kata-kata lucu begitu. Nah, itu ternyata tadi hal seperti itu bisa mengembalikan konsep anak yang semula lihat kemana-mana jadi lihat budaya ke depan begitu. Ya, itu yang saya amati tadi dari risau itu yang anak itu kan sejak awal itu mungkin gaya belajar anak itu apa, sambil melihat kesana kemari dia bisa. Cuman dia itu kok gini, melihat guru satu-satu ini, melihat Pak Mujafar, melihat ke kiri siapa gitu, kesana kemari keluar gitu. Dia juga sempat pas mau saya ambil videonya, dia pas lihat ke arah saya juga begitu. Jadi begitu saya tahu dia saya pegang HP, dia langsung kembali badan begitu. Nah, ternyata menginspirasi Bu Dati untuk yang diselami kata-kata lucu tadi, kamu membalikan konsen anak itu. Kemudian
Nah, tadi waktu di share video itu ternyata si Riso itu kan tidak punya kuota. Nah, jadinya dia itu belum sempat muter. Nah, seperti itu. Dia mau nyambung punyanya jejernya si Adira. Itu belum sempat nyambung. Nah, beralah waktunya sudah selesai. Saya khawatirnya itu. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih untuk inspirasinya Bu Dati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, terima kasih kepada Bu Parmi. Dari bapak-bapak mungkin, enggak? Dari Bapak Ucabar mungkin ada. Saya di sini karena Pak Sarwanto nggak hadir, karena saya sebagai ahlinya ya, ada paknya. Oke. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dati yang sudah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti lesson study pada siang hari ini. Juga terima kasih pada teman-teman observer yang sudah melakukan observasi dan memberikan banyak pengalaman baru kepada saya. Karena saya sebagai ahli, maka saya akan mengomentari satu pelaksanaan lesson study ini. Yang kedua, nanti mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang berlangsung pada lesson study pada hari ini. Yang pertama, perjalanan lesson study ini sudah luar biasa dari awal. Plannya kemarin kan sudah mulai dari ada beberapa teman yang mengungkapkan ada masalah dalam pembelajaran, dan kemudian terutama masalahnya kan ada 3 anak ya. Satu anaknya susah untuk masuk kelas pada jam setelah istirahat kedua. Yang kedua, ada anak-anak cenderung rame saat pembelajaran. Yang ketiga, ada 3 anak yang tidak bisa fokus pelajaran, yang namanya tadi disebutkan kan, ada si Yoga, ada Balkis, ada Habib. Ya, ini Habibnya nggak masuk, tak cari muter nggak masuk. Oke. Ini kemudian dari permasalahan itu kemarin teman-teman teman-teman MGMP Bahasa Inggris sudah melakukan analisis dan membuat RPP bersama-sama, dan kemudian RPP sudah dilaksanakan langsung. Guru modelnya adalah Bu Dati yang luar biasa. Saya tadi melihat teman-teman itu malah terpana dengan apa yang dilakukan Bu Dati. Saya masuknya kan di awal ya, terpana dengan apa yang dilakukan oleh Bu Dati. Ternyata Bu Dati itu punya daya tarik luar biasa. Dan ini intinya kayaknya di Bu Dati, tadi saya lagi merenung Bu Dati apa ya tadi yang membuat saya akan melihat satu persatu gitu. Ternyata Bapak Ibu guru tidak memperhatikan muridnya, tetapi memperhatikan Bu Datinya gitu ya, dan Bu Datinya. Nah, ini kesalahan ini lesson study itu harusnya diperhatikan muridnya melainkan Bu Datinya. Tapi memang benar tadi menarik sekali. Dan yang saya renungkan tadi sambil saya telepon dengan Pak Kacatin lagi itu, kok bisa ya Bu Dati tadi itu begitu menarik. Sifat cerianya ya, sifat ceria. Terus Bu Dati itu wajahnya itu tidak wajah terlalu serius menghadapi hidup ini sepertinya, dan wajah yang care, langsung ringan ya, wajah yang ringan, sehingga komentarnya pun ringan dan membuat tertawa gitu. Ini kalau saya sebagai observer, maka saya akan mengatakan kayak gini, apa yang dilakukan Bu Dati tadi luar biasa. Apa yang harusnya nggak nyebut nama ya, apa yang dilakukan oleh guru model tadi luar biasa, bisa mencairkan situasi begitu ringan, begitu cair. Besok ya saya akan berusaha melatih diri saya untuk bisa seperti itu ya, itu seperti itu. Oke. Terus pelaksanaan sudah oke sekali, Bu Dati sudah guru model sudah melakukan dengan luar biasa. Tetapi
tadi yang saya kritisi adalah observer itu harusnya adalah mengamati tingkah laku siswa saat pembelajaran itu. Ketika guru model ini memberikan manipulasi atau perlakuan, kita sebagai observer itu memperhatikan kira-kira murid ini melakukan apa saja. Misalnya tadi seperti Bu Parmi langsung mengatakan, sebelum observer ketika seperti itu, yang pertama harus dilakukan adalah mengucapkan terima kasih dulu kepada guru model. Jadi sopan santunnya ketika mau bicara, terima kasih pada guru model yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melihat pembelajaran yang begitu menarik ini. Baru kemudian masuk apa yang kita omongkan. Dan yang kita bicarakan di sini bukan lagi materinya Bu Datik, bukan tingkah lakunya Bu Datik, bukan lagi apa yang seharusnya Bu Datik lakukan, tidak. Semua yang kita komentari adalah siswa, perilaku anak-anak. Ya, seperti tadi Bu Parmi, pada menit ke-30 saya melihat ternyata siapa tadi itu buka HP tetapi ternyata tidak punya data, tidak punya kuota. Dia lutak-lutik sampingnya, ternyata sampingnya itu tidak cepat tanggap karena konsentrasi di HP-nya sendiri. Setelah sampingnya tanggap karena sudah selesai, dia baru berusaha mau masuk, ternyata ketika mau masuk waktu sudah selesai sehingga dia tidak melihat isinya apa. Gitu. Itu, nah, kondisi seperti ini besok kalau saya menghadapi kondisi seperti ini, jadi tidak mengoreksi guru modelnya, tapi ngoreksinya kita ambil. Besok kalau saya melihat seperti ini, maka saya akan menawarkan dulu pada seluruh anak yang ada di kelas. Semua sudah punya paket, ada yang tidak punya paket. Sebenarnya tadi guru model sudah menawarkan itu, tetapi ternyata tidak ada yang ngacung kan? Ya, ada yang ngacung. Ya, sehingga ini bukan kesalahan guru model sebenarnya, ini kesalahan berarti anak-anak kita itu belum bisa berani mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Nah, ini menjadi nanti proyek kita selanjutnya. Oh, berarti kita harus bisa mengungkap apa yang ada dalam perasaannya. Oke. Saya akan bla 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 gitu. Ya, itu seperti itu. Yang diamati adalah siswanya. Tadi pada menit ke-27 ternyata saya melihat sesuatu yang menarik pada siswa. Siswa ini ketika temannya tidak paham, dia langsung berusaha menjelaskan bla 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 bla. Dengan metode seperti ini ternyata bagus untuk membuat anak berkolaborasi, sehingga besok saya akan mempraktikkan kegiatan ini. Kalau mau memberi kritikan, misalnya memberi kritikan, itu tetap tidak memberi kritikan pada guru modelnya, tetapi memberi kritikannya seperti ini. Seandainya di situ ada sesuatu yang menurut kita perlu kita perbaiki. Misalnya tadi ternyata tadi si yang namanya yoga benar dia diam, tetapi dia tetap tidak fokus. Dia malah bercerita mengatakan bahwa aku ramudeng gitu. Nah, menghadapi situasi seperti ini, saya akan jadi selalu saya besok akan melakukan ini dengan dasarnya disampaikan. Misalnya saya akan membuat anak ini, saya akan mendekati anak yang namanya si yoga ini karena ternyata dia tertinggal. Dasar pemikiran saya adalah disampaikan dasar pemikirannya. Ya, dasar pemikirannya disampaikan. Jadi ada lesson learn ya. Setelah kita melakukan lesson study ini ada lesson learn. Ada sesuatu yang kita petik bersama-sama. Dari apa yang saya beri masukan, misal saya melihat yoga seperti itu, ternyata Pak Tri juga melihat keadaan seperti itu, maka Pak Tri juga akan melihat sama. Tetapi Pak Tri juga akan muncul, kalau saya beda dengan Bu Parmi, misal Pak Jabar,
Kalau saya melihat yoga juga sama, tetapi usul saya besok kalau misalnya saya menghadapi yoga, saya akan ekstrim, saya akan memberikan tugas pada yoga agar dia lebih bekerja keras lagi. Misalnya alasan saya adalah ini, maka di situ tadi ada perdebatannya tapi reflektif. Reflektif itu saya akan memetik seperti apa, ada lesson learn, dan itu bersifat reflektif, tidak menghakimi pendapat orang lain. Kalau saya gitu. Maka di sini ini semuanya itu membangunnya semua serba reflektif, dan kita itu karena bersifat reflektif, kita akan lebih enak untuk mengambil oh iya itu baik, oh saya setuju dengan pendapat jenengan, nanti saya juga akan melakukan hal sama. Jadi intinya dari lesson study ini, catatan saya itu tadi adalah seperti itu. Yang pertama tadi adalah ucapan terima kasih. Yang kedua, makna kita harus memaknasi itu adalah reflektif. Refleksi itu berarti kita kembali pada diri kita sendiri. Saya akan kalau saya menghadapi seperti itu, saya. Oke. Yang ketiga adalah kita harus ada lesson learn. Jadi pada akhirnya saya harus punya kesimpulan. Jadi dalam lesson study ini saya mendapatkan sesuatu ini dan yang istimewa adalah ini dan besok akan saya praktekkan dalam pembelajaran saya. Dan yang terakhir adalah tadi kalau ada kejadian yang tidak normatif dalam pembelajaran ini, seperti tadi ada anak kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita itu kemudian memberikan masukan dalam proses pembelajaran, tetapi tetap dengan bahasa, jika saya menghadapi seperti itu kayaknya saya akan melakukan ini, dasarnya adalah ini, pendapat boleh, terus kemudian logika kita juga boleh, pengalaman pembelajaran yang sudah lalu juga boleh, dan kemudian nanti boleh didebat oleh yang lain, tetapi yang lainnya juga mengatakan kalau mungkin saya akan melakukan beda dengan apa yang Anda lakukan, karena adalah alasannya disampaikan. Gitu nggih. Itu dari saya masukannya, dan luar biasa lesson study pada hari ini. Yang jelas saya terpesona dengan gaya Bu Datik tadi, cara ngajarnya. Andai kan saya jadi muridnya saya pinter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai pada menyimpulkan kegiatan refleksi kita hari ini ya. Izinkan saya membacakannya agak panjang. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan perangkat akan menyita waktu untuk memasang dan masalah teknis lainnya, misalnya tadi video yang baru dikirim, video yang baru diputar siswa, kemudian durasinya semacam itu, sehingga memerlukan persiapan dan kesiapan tersendiri dari siswa, sehingga masalah durasi pembelajaran memang manajemen waktu memang harus benar-benar diperhitungkan dengan tepat. Kemudian yang kedua, pembelajaran bahasa tetap mengacu pada teks sebagai sumber belajar dan juga sebagai hasil belajarnya tadi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran diferensiasi akan membuka peluang untuk meningkatkan kreativitas siswa, karena bahwasanya setiap siswa itu unik dan menarik. Kemudian yang keempat, metode diskusi dan problem based learning yang diterapkan untuk optimalisasi kemampuan siswa baik secara kognitif maupun motorik, dan juga kemampuan sosial dalam berkegiatan berkolaborasi sehingga dapat memaksimalkan penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang kelima, pembelajaran di kelas yang kompleks sebenarnya adalah tantangan bagi semua guru. Dengan begitu mari kita sama-sama menemukan kreativitas kita dalam pengajaran, cara mengajar, sehingga kita bisa menemukan
kreativitas mereka, membangun kreativitas mereka menjadi anak yang lebih dan lebih. Kemudian yang keenam, faktor guru sangat menentukan ternyata. Jadi guru yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan akan membuat anak senang belajar, sehingga anak memiliki keinginan untuk belajar dan belajar. Demikian yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan refleksi kita hari ini. Kembali lagi terima kasih kepada Ibu Datik yang sudah bersedia menjadi guru model. Terima kasih, sangat menginspirasi sekali kegiatan kita hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Mencapat sebagai kepala dan sebagai kepala sekolah dan pendapat ahli di sini. Terima kasih sekali. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru bahasa semua sebagai observer. Terima kasih. Kemudian kita sudah sampai pada penutupan G. Alhamdulillah, bersyukurilah bahwa kegiatan kita, kegiatan lesson study di rumpun bahasa ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi pengalaman yang berharga untuk membuat kita menjadi guru yang lebih baik di masa yang akan datang dan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Mojolaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.